Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok manajemen dari kelas FM20D. Kami akan mensimulasikan presentasi rapat mengenai permintaan barang berupa produksi masker ramah lingkungan dan hand sanitizer dari bahan alami buatan PT UBP Pharma melalui virtual meeting. Perkenalkan, nama saya Rina Erwatisari. Saya berperan sebagai Dewan Direksi. Selanjutnya ada teman saya, Lutfia Ulfiani, berperan sebagai manajer pengadaan. Kemudian ada Anastasia Faumasi-Gulo, berperan sebagai manajer produksi. Kemudian ada Amanda Aulia Zulfa, yang berperan sebagai manajer pemasaran. Dan ada Adam Nuryaman sebagai manajer keuangan. Baiklah, kita mulai saja untuk rapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para ibu dan bapak sekalian. Terima kasih sudah hadir dalam virtual meeting pada siang hari ini. Pada siang hari ini kita akan membahas mengenai permintaan pasar berupa produksi masker dan hand sanitizer. Sebelum memulai rapat, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk pada sesi rapat yang akan dimulai dengan pemaparan dari bagian pengadaan bahan baku produksi. Kepada manajer pengadaan dipersilahkan untuk memaparkan bagiannya. Baik, terima kasih kepada Ibu Direksi. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan memaparkan mengenai pengadaan bahan baku untuk proses produksi masker dan hand sanitizer yang akan diproduksi oleh pabrik kita, yaitu PT UBP Pharma. Dari tim pengadaan bahan baku untuk produksi masker, kami memilih bahan yang ramah lingkungan, yaitu biodegradable. Alasan kami memilih bahan ini karena kami melihat potensi ancaman lingkungan yang semakin hari sangat mengkhawatirkan, terutama pada sampah masker disposable atau masker sekali pakai yang tidak dapat terurai di alam dengan menggunakan masker berbahan spunbond polipropilen yang menjadi material utama dalam memproduksi masker dengan treatment dan development khusus. Material spunbond polipropilen diolah sehingga dapat bersifat mudah terurai, yang mana dari hasil uji laboratorium terbukti bahwa dalam kurun 45 hari material tersebut berhasil terurai sebesar 8%. Sementara itu, untuk mendapatkan hasil terurai hingga 100% dibutuhkan waktu selama 562,5 hari atau 1,5 tahun. Masker ini nantinya akan mempunyai kemampuan proteksi seperti masker medis. Meskipun sama-sama berbahan baku polipropilen, masker ini mampu terurai dengan cepat di alam karena melalui treatment dan development khusus. Untuk pembuatan masker, bahan bakunya kami peroleh masih diimpor dari negara Cina, dikarenakan produksi dalam negeri masih belum memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen yang banyak. Kemudian, untuk produksi hand sanitizer sendiri, kami memilih bahan baku dari alam yang mudah didapatkan. Bahan bakunya berupa alkohol 70%, gel lidah buaya, dan ekstrak kulit jeruk. Selain bahan-bahan tersebut mudah didapatkan, bahan tersebut juga sangat mudah terurai. Hand sanitizer tersebut bisa membunuh kuman termasuk mencegah penyebaran COVID-19. Karena menurut literatur, alkohol 70% bermanfaat untuk membunuh kuman, termasuk kuman COVID-19. Untuk hand sanitizer sendiri, kami memperoleh bahan baku berupa lidah buaya dan kulit jeruk dari petani-petani lokal. Sedangkan untuk alkohol sendiri, kami bekerja sama dengan salah satu pabrik kimia yang ada di Bandung, Jawa Barat. Mungkin cukup sekian pemaparan dari tim pengadaan bahan baku produksi. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Dewan Direksi. Terima kasih. Terima kasih kepada bagian tim pengadaan bahan baku produksi. Pemaparannya sangat jelas dan cukup menarik.
Oke, untuk selanjutnya yaitu pemaparan bagian produksi pada manajer produksi. Dipersilahkan untuk memaparkan bagiannya. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, saya dari bagian tim produksi, saya akan memaparkan bagian saya yaitu mengenai proses produksi yang akan dilakukan dalam pembuatan masker dan hand sanitizer buatan PT UBP Pharma ini. Pada produksi masker, akan dibuat masker yang berstandar SNI dengan menggunakan masking machine dapat menghasilkan 100.000 lembar masker per jam. Yang pertama, 1-4 lapisan masker yang ketebalannya dapat disesuaikan dalam kisaran tertentu disesuaikan dengan garis hidung. Yang kedua, mesin masker mempunyai output tinggi dengan tingkat reject rendah, mudah dioperasikan dan terbuat dari paduan aluminium. Yang ketiga, masker ditampung dalam conveyor belt dengan kecepatan yang menyesuaikan, dengan kualitas pengerjaan yang rapi, kualitas produk stabil, operasi yang mudah, dan efisiensi produk tinggi. Yang keempat, masker dibentuk oleh pengelasan ultrasonik, kinerja yang unggul, pekerjaannya berkecepatan tinggi. Yang kelima, dengan mesin berbahan aluminium dengan kontrol layar sentuh mudah dioperasikan. Masker ini nantinya akan diproduksi untuk jenis masker 3 lapis dan KN95 dan dibuat untuk anak dan dewasa. Pada produksi hand sanitizer dengan menggunakan mesin yang dirancang dengan sistem otomatis berbasis sensor, jadi memudahkan dalam mengoperasikannya. Juga dalam pengontrolannya, kualitas hand sanitizer yang dibuat. Dalam waktu yang singkat akan menghasilkan 10.000 botol hand sanitizer per hari. Hand sanitizer ini akan diproduksi dalam ukuran 50 ml, 100 ml, 250 ml, 1 liter, dan 2 liter. Mungkin cukup sekian pemaparan dari bagian tim produksi. Jika ada yang belum jelas, mungkin bisa ditanyakan. Terima kasih. Sangat luar biasa dan cukup mengesankan ya. Sepertinya tidak ada yang perlu ditanyakan lagi. Baik, kita lanjut saja pada pembahasan berikutnya, yaitu pemaparan dari tim pemasaran. Kepada manajer bagian pemasaran dipersilahkan untuk memaparkan bagiannya. Baik, terima kasih banyak. Saya dari tim bagian pemasaran akan memaparkan rencana-rencana apa saja yang akan dibuat setelah semua hasil produksi jadi nantinya. Di sini saya akan memaparkan rencana pemasaran diawali dengan yang pertama, membuat brand dari produk. Kami akan menamai produk masker kami yaitu masker UBP Biomas, yang artinya masker ramah lingkungan yang biodegradable. Kemudian untuk produk hand sanitizer-nya akan dinamakan UBP Clean. Yang kedua, target market. Target market yang bisa anak, dewasa, sampai orang tua bisa dengan aman menggunakan produk masker dan hand sanitizer ini. Yang ketiga, kemudian produk ini akan dilempar ke pasaran dengan cara iklan melalui media elektronik seperti TV dan radio, media cetak seperti majalah dan koran. Yang keempat, melalui medsos dengan mengiklankannya di fanpage perusahaan UBP Pharma juga, di aplikasi seperti Instagram, TikTok, dengan mengendorse influencer-influencer ternama. Yang kelima, memasang AdSense pada YouTube. Yang keenam, melalui aplikasi marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Yang ketujuh, melalui promo sponsor di event-event kesehatan seperti pada seminar-seminar kesehatan. Yang kedelapan, melalui rumah sakit, apotik-apotik, dan juga toko obat. Yang kesembilan, kemudian kerjasama dengan perusahaan lain seperti pada perusahaan perhotelan yang pasti banyak membutuhkan masker dan hand sanitizer. Yang ke-10, promo di pelayanan kesehatan seperti puskesmas, posyandu, dan sebagainya. Mungkin sekian pemaparan kami dari tim pemasaran. Jika ada yang perlu ditanyakan untuk bagian yang masih dirasa belum jelas, mungkin bisa ditanyakan.
Jika tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Direksi. Terima kasih banyak atas pemaparannya. Untuk tim pemasaran sangat luar biasa sekali ide-idenya ya. Kalau begitu kita lanjutkan untuk pemaparan berikutnya, yaitu dari manajer keuangan. Kepada manajer keuangan, saya persilahkan untuk memaparkan bagiannya. Baik, terima kasih. Saya di sini sebagai manajer keuangan akan memaparkan bagian saya, yaitu mengenai rencana anggaran pengeluaran perusahaan untuk biaya dari mulai pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga pemasaran. Nah, yang pertama, pada proses pengadaan bahan baku, kita akan membeli bahan baku. Yang pertama ada kain spunbond, propilen untuk bahan baku masker. Nah, untuk bahan baku hand sanitizer sendiri itu ada alkohol, gel lidah buaya, limbah kulit jeruk, botol kemasan hand sanitizer 50 ml, 100 ml, 250 ml, 1 liter, dan 2 liter. Nah, untuk harga bahan masker itu kita akan membeli jumlahnya sekitar 100.000 lembar yang total harganya sekitar 2.500.000. Untuk alkohol yang 75% 1 liter kita akan membeli jumlahnya 100 botol per liternya. Untuk harganya 1.750.000. Yang ketiga ada gel lidah buaya, kita akan membeli 100 botol juga sama. Untuk harganya sekitar 2.850.000. Yang keempat ada limbah kulit jeruk, harganya 1.200.000. Yang kelima ada botol kemasan, kita akan membeli 10.000 botol. Nah, yang kedua ada proses produksi, kita akan membeli mesin. Yang pertama kita akan membeli mesin masking mesin 1 unit dengan harga 12 juta. Yang kedua ada mesin pembuat hand sanitizer otomatis 1 unit juga dengan harga 13 juta. Nah, yang ketiga pada proses pemasaran, yang ke-1 ada biaya iklan itu sekitar 30 juta. Biaya endorse di sosial media oleh influencer dengan harga sekitar 25 juta. Biaya sponsor yaitu sekitar 1.500.000. Biaya AdSense sekitar 45 juta. Biaya administrasi marketplace sekitar 25 juta. Nah, di mana setelah kami hitung biaya produksi hingga pemasaran itu sekitar 169.550. Nah, untuk targetnya penjualan sendiri kita untuk per bulan ditargetkan sekitar 200 juta. Jadi kita akan mendapatkan keuntungan per bulannya itu sekitar 30.450.000. Demikian hasil rencana anggaran pengeluaran. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada direksi. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari bagian keuangan. Mudah-mudahan produk yang akan kita launching ini berhasil ya. Lalu untuk persiapan sepertinya sudah sangat matang dan sudah siap semua. Kita tinggal launching saja dan saya akan membacakan hasil rapat kita hari ini, yaitu produk ini akan mulai produksi minggu depan. Tepatnya minggu pada tanggal 21 November 2021 dengan harga masker 10.000 per box dan hand sanitizer 6.500 per box. Mungkin demikian hasil rapat kita hari ini dan terima kasih pada rekan-rekan saya yang ikut berpartisipasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami kelas FM 20D. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.